Kabar dari jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio, mengatakan bahwa situasi Dusan Vlahovic masih belum berubah meskipun Juventus telah menunjuk Giovanni Carnevali sebagai CEO baru untuk menggantikan Damian Comolli. I Bianconeri berada dalam periode transisi seiring dengan keterpurukan di Serie A musim 2025-2026 yang berujung kepada kegagalan meraih tiket lolos ke Liga Champions. Juve tak mampu finish di 4 besar, setelah melorot pada 2 partai terakhir Serie A usai dipermalukan Fiorentina dan ditahan Torino yang menyebabkan mereka harus merelakan posisi ketiga dan keempat kepada AS Roma dan Como. Luciano Spalletti akan tetap dipertahankan untuk memimpin proyek keolahragaan di bursa transfer musim panas, namun Damian Comolli dipecat sebagai CEO dan resmi diganti Giovanni Carnevali, yang sebelumnya menjabat di Sassuolo. Seiring dengan pemecatan Comolli, rumor negosiasi perpanjangan kontrak Vlahovic kembali mencuat di Italia. Menurut warta dari jurnalis Fabrizio Romano, negosiasi perpanjangan kontrak dengan Vlahovic menghadapi masalah karena pendirian Comolli. Dengan penunjukan Carnevali, maka negosiasi perpanjangan kontrak tersebut berpotensi untuk dibuka lagi. Namun, jurnalis Gianluca Di Marzio tidak mengatakan demikian. Situasi sang striker asal Serbia masih tetap pelik terlepas dari pergantian CEO di Juve. Permintaan Vlahovic soal gaji hingga bonus masih tetap sulit untuk dipenuhi Juve, terlepas dari siapapun yang menjabat sebagai CEO. Satu-satunya cara untuk sang striker berusia 26 tahun kembali ke Turin adalah dengan menurunkan permintaan gaji dan juga bonusnya. Spekulasi kepergian Rafael Leao dari San Siro semakin panas. Pemain asal Portugal itu mengaku sudah mencapai semua targetnya bersama AC Milan. Rafael Leao sudah berkali-kali menyatakan keinginannya untuk meninggalkan San Siro di musim ini. Hal inilah yang membuat banyak pihak menilai ini merupakan tahun terakhir sang pemain bersama AC Milan. Dalam sesi wawancara bersama RTP, pemain berusia 27 tahun tersebut secara terbuka menyebut jika semua yang diinginkannya sudah dicapai bersama Rossoneri, dan kini dia membuka kemungkinan untuk mencari petualangan baru. Saya sudah mencapai apa yang ingin saya capai bersama AC Milan. Dalam sepak bola, Anda tidak pernah bisa mengatakan tidak pernah, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ujar Leao. Tetapi jika itu terjadi, saya akan pergi dari sini, Milan. Dengan sangat bahagia, puas karena telah membantu membawa klub ke tempat yang pantas. Meskipun pernyataan tersebut terdengar tidak terlalu buruk, fakta bahwa wawancara ini direkam sebelum pertandingan-pertandingan akhir musim, membuat kesan yang kurang baik bagi bintang asal Portugal tersebut. Sejak saat itu, Leao bahkan telah memberikan 2 wawancara tambahan yang semakin memperjelas keinginannya untuk segera pergi. Jurnalis kenamaan Matteo Moretto pun angkat bicara mengenai situasi ini. Ia merangkumnya dengan sempurna, Leao ingin meninggalkan AC Milan dan dia telah mengatakannya berulang kali dalam setiap bahasa di dunia. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi rela mengulur waktu demi menanti Juventus. Hal ini disebabkan karena sang pemain ingin bersama Luciano Spalletti. Proses hengkang Davide Fratesi dari Inter Milan musim panas ini ternyata tidak sesederhana memilih tawaran terbaik. Menurut Alfredo Pedula dari Sport Italia, sang gelandang memutuskan untuk menunggu tawaran dari Juventus. Mengapa Bianconeri? Bukan sekadar karena gengsi, melainkan karena sosok pelatihnya. Fratesi sadar betul bahwa dirinya adalah Pallino, atau pria idola dari pelatih Juve saat ini, Luciano Spalletti. Hubungan baik keduanya saat bekerja sama di tim nasional Italia membuat Fratesi sangat sensitif terhadap kemungkinan panggilan dari mantan pelatihnya itu. Pemain berusia 24 tahun itu ingin mendapatkan menit bermain lebih reguler setelah 2 musim lebih banyak berstatus rotasi di lini tengah Nerazzurri. Ia punya alasan kuat untuk memilih dengan hati-hati. Jika Spalletti benar-benar menginginkannya di Juventus, maka Fratesi akan sangat serius mempertimbangkan opsi tersebut dibanding klub lain. Kabar ini otomatis menjadi sinyal perlambatan bagi klub lain yang berniat merekrut Fratesi, termasuk Napoli yang sebelumnya paling santer dikaitkan. Sang pemain tampaknya akan duduk manis terlebih dahulu sambil memantau apakah si nyonya tua benar-benar bergerak atau tidak. Skenario Fratesi ke Juventus tentu akan menjadi plot transfer yang sangat menarik di Serie A sebab, biasanya jarang terjadi perpindahan langsung pemain kunci dari Inter ke Juventus, bahkan cenderung dipersulit, terutama di era Beppe Marotta. Menurut kabar dari Italia, Federico Chiesa membuka kemungkinan untuk kembali ke Juventus pada bursa transfer musim panas ini seiring dengan kesulitannya di Liverpool. I Bianconeri berada dalam periode transisi seiring dengan keterpurukan di Serie A musim 2025-2026 yang berujung kepada kegagalan meraih tiket lolos ke Liga Champions. Juventus tak mampu finish di 4 besar, setelah melorot pada 2 partai terakhir Serie A usai dipermalukan Fiorentina dan ditahan Torino yang menyebabkan mereka harus merelakan posisi ketiga dan keempat kepada AS Roma dan Como. Luciano Spalletti akan tetap dipertahankan untuk memimpin proyek keolahragaan di bursa transfer musim panas, namun Damian Comolli dipecat sebagai CEO dan resmi diganti Giovanni Carnevali, yang sebelumnya menjabat di Sassuolo. Carnevali dilaporkan ingin membangun skuad Juve yang mengandalkan para pemain Italia, seiring dengan kesulitan mereka selama beberapa tahun terakhir. Salah satu nama yang mencuat adalah Federico Chiesa, yang baru meninggalkan Juve pada musim panas 2024 silam setelah 4 tahun mengabdi. Juve sudah dikaitkan dengan potensi merekrutnya kembali pada Januari 2026 lalu, namun Liverpool menolak untuk melepasnya. Kini,
Seiring dengan tibanya bursa transfer musim panas, Juve kembali dikaitkan dengan Chiesa, yang membuka kemungkinan kembali ke Turin, berdasarkan laporan dari La Gazzetta dello Sport. Chiesa dilaporkan masih tetap fokus di Merseyside untuk mengembalikan kondisi kebugarannya, namun dia terbuka untuk kembali ke Serie A, terlebih Juventus. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, para petinggi Juve juga sudah melakukan kontak dengan sang pemain, selagi Luciano Spalletti menyukainya. Paulo Dybala kembali mengeluarkan komentar bernada teka-teki soal masa depannya di AS Roma. Dia menyebut apapun masih bisa terjadi. Sebuah indikasi, pemain yang tidak dipanggil timnas Argentina itu ke Piala Dunia 2026 tersebut masih punya kans meninggalkan ibu kota Italia. Paulo Dybala memang melewatkan banyak laga di musim 2025-2026 akibat cedera. Namun pada 3 laga terakhir Serie A musim tersebut ia membuktikan masih jadi pemain menentukan. Paulo Dybala selalu menyumbangkan assist dan turut berkontribusi atas sukses AS Roma finish ketiga Serie A dan memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Pelatih AS Roma Gian Piero Gasperini sudah memberikan indikasi bahwa dirinya masih butuh pemain dengan kualitas teknik seperti Paulo Dybala. Namun masalahnya sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait perpanjangan kontrak Paulo Dybala. Ditambah melalui wawancara bersama SportsCenter ESPN, ex-pemain Juventus itu menyebut dirinya masih pemain AS Roma sampai akhir bulan ini. Setelah itu apapun bisa terjadi. Jika memang meninggalkan AS Roma, pulang kampung ke Argentina jadi opsi menarik untuk pemain berusia 32 tahun itu. Boca Juniors jadi tim yang sudah menunjukkan minat. Apalagi di Boca ada Leandro Paredes, sahabatnya saat masih memperkuat AS Roma dan timnas Argentina. Ditanya soal kans perkuat Boca Juniors, Dybala menjawab, "Kita lihat nanti." Fiorentina resmi menunjuk Fabio Grosso sebagai pelatih kepala baru mereka, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Stefano Pioli. Mantan pemain internasional Italia ini telah menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan klub hingga Juni 2028. Dalam pengumuman resmi pada hari Senin, Fiorentina mengungkapkan kebanggaan mereka menyambut Grosso, yang lahir di Roma pada 28 November 1977, dan memulai karir kepelatihannya pada 2013 di sektor pemuda Juventus. Setelah debutnya sebagai pelatih tim senior bersama Bari di Serie B pada 2017, Grosso melanjutkan perjalanan karirnya dengan menangani beberapa klub seperti Olympique Lyonnais, Frosinone, dan Sassuolo. Prestasi impresifnya termasuk meraih 2 kali promosi dari Serie B ke Serie A, dan mengantarkan Sassuolo finish di peringkat 11 pada musim pertamanya di kasta tertinggi Italia. Antusiasme menyelimuti Fiorentina dengan kehadiran Grosso, yang dikenal sebagai pahlawan Piala Dunia 2006 berkat gol penaltinya yang menentukan. "Kami sangat senang menyambut seorang juara dunia dan pelatih dengan visi inovatif. Selamat datang, Mr. Fabio Grosso," ujar pernyataan resmi klub. Grosso sendiri mengungkapkan rasa syukur dan semangatnya untuk tantangan baru ini. "Saya berterima kasih kepada klub, terutama Presiden Giuseppe Comiso dan ibunya, Catherine, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya bergabung dengan klub berprestise ini, didukung oleh supporter yang penuh semangat di kota yang hidup dan bernafas sepak bola. Saya berkomitmen untuk membangun tim yang berani dan ambisius," tegas Grosso. Dalam sesi wawancara bersama media resmi Fiorentina, sang pelatih berjanji akan membawa karakter La Viola yang bermain dengan penuh keberanian. Calciomercato.com ungkap Sandro Tonali sudah anggap waktunya di Newcastle berakhir, tapi AC Milan tidak punya kemampuan finansial untuk memulangkannya. Menurut laporan Calciomercato.com, Sandro Tonali sudah menganggap waktunya di Newcastle United berakhir musim panas ini. Namun kabar itu tidak otomatis membuka jalan bagi kepulangan sang gelandang ke Serie A, khususnya AC Milan. Arsenal dan Man City disebut sebagai 2 klub yang paling serius dan paling mampu memenuhi harga yang dipatok Newcastle. Angkanya diperkirakan sekitar 100 juta euro, sebuah nilai yang menempatkan Tonali di antara gelandang termahal dunia. Serie A, termasuk Rossoneri, secara finansial berada sangat jauh dari angka tersebut. Calciomercato.com bahkan menyebut Italia far away, dan kondisi itu berlaku baik untuk Milan maupun Juventus yang sama-sama gagal lolos ke Liga Champions. Keinginan Tonali untuk suatu saat kembali ke Italia, bahkan ke Milan, bukanlah rahasia. Menariknya, kabar ini sudah dikonfirmasi oleh sang pemain. Namun keinginan itu harus berbenturan dengan realita finansial yang sangat keras. Milan saat ini tidak memiliki manajemen tetap, masih tanpa pelatih kepala, dan sedang menghadapi potensi eksodus sejumlah pemain kunci secara bersamaan. Untuk bisa menghadirkan kembali Tonali di San Siro musim panas ini, Il Diavolo harus merogoh kocek yang tidak masuk akal, terlebih hingga kini situasi di Casa Milan masih kacau, dengan ketidakpastian yang masih mendominasi.